Simon Tahamata bilang banyak pemain keturunan bersedia bela timnas Indonesia. Berani-beraninya buat masalah dengan Verdong. Firman ketakutan diinvasi fans timnas Indonesia. Yuk simak selengkapnya hanya di Kamus Bola. Calon Dirtek atau Direktur Teknik Timnas Indonesia, Simon Tahamata mengungkapkan banyak pemain keturunan asal Maluku yang bersedia pulang kampung membela skuad Garuda. Nama Simon Tahamata mencuat dirumorkan menjadi Dirtek PSSI. Hal itu setelah dirinya mengikuti Instagram Timnas Indonesia dan Erick Thohir. Meski nama besarnya di Belanda, ternyata pemain keturunan Maluku mengikuti perkembangan sepak bola Indonesia. Ketika Simon pulang ke Ambon, ia menyoroti program naturalisasi yang dilakukan PSSI. Perhitungan PSSI harus matang dan cermat dalam melakukan naturalisasi pemain. Jika tidak, maka program ini tidak akan berhasil mendongkrak prestasi Indonesia di pentas sepak bola internasional, ungkap Simon Tahamata. Menurut pengakuannya, bahwa banyak pemain keturunan yang ingin pulang kampung dan membela timnas Indonesia. Pada prinsipnya, banyak pemain yang berkeinginan pulang kampung dan membela Indonesia di pentas sepak bola internasional. Tapi, semua tergantung kepada PSSI untuk lebih selektif memilih. Simon Tahamata belak-belakan mendukung program naturalisasi yang dilakukan oleh PSSI, namun memang harus dikaji serius. Saya mendukung program naturalisasi dan banyak pemain asing keturunan Maluku juga bersedia untuk pulang kampung membela negaranya. Tapi hendaknya dilakukan dengan bijaksana dan melalui analisa dan pengkajian mendalam sehingga berdampak besar bagi perkembangan sepak bola Indonesia. Demikian pungkasnya. Beralih pada berita selanjutnya, pertandingan super seru terjadi di Liga Belanda di mana tuan rumah NEC Nijmegen secara luar biasa berhasil comeback atas tim kuat PSV. Comeback yang dimaksud adalah ketika NEC Nijmegen berhasil menyamakan kedudukan setelah tertinggal. Salah satu pemain yang layak mendapatkan pujian di laga itu adalah Calvin Verdong. Pemain asal Indonesia itu mampu tampil disiplin entah saat bertahan maupun menyerang. Hal yang akhirnya membuat Verdong mendapatkan aplaus dari legenda Belanda. Selain itu, saking bagusnya performa yang ditunjukkan oleh Verdong, dirinya sampai membuat emosi lawan, bahkan lawan tersebut menolak ketika diajak berjabat tangan dengan Lupi. Lantas bagaimana ceritanya? Ya, pada sebuah acara TV di Belanda, Calvin Verdong menjadi pembahasan utama oleh para pandit di sana. Intinya banyak yang memberikan pujian kepada Verdong jika dirinya adalah salah satu bek kiri terbaik yang saat ini bermain di Eredivisie. Salah satu sosok yang memberikan pujian itu adalah Rafael van der Vaart, mantan pemain Real Madrid tersebut menilai jika Calvin Verdong sudah layak bermain di tim yang lebih besar. Sebuah pujian yang sangat pantas karena selama ini performa Verdong sangat konsisten, entah saat bermain bersama klub maupun timnas Indonesia. Dan terbaru, aksi terbaik kembali ditunjukkan oleh Verdong saat timnya melawan sang pemuncak klasemen yakni PSV. Di laga itu, Verdong dan rekan-rekannya sempat dibuat kesulitan sehingga akhirnya tertinggal dengan skor 3-1. Untungnya pada babak kedua, para pemain NEC Nijmegen tidak menyerah. Mereka terus mencoba mengejar ketertinggalan. Usaha mereka akhirnya berhasil. Setelah di masa injury time, NEC Nijmegen mampu mencetak 2 gol. Gol yang membuat laga berakhir dengan kedudukan sama kuat, yaitu 3-3. Di laga itu sendiri, Verdong bermain sangat apik. Sebagai bek kiri, dirinya bisa bertahan dan menyerang sama baiknya. Joy Veerman ngamuk dan tolak berjabat tangan dengan Verdong, di mana hasil imbang antara kedua tim pasti membuat PSV menyesal. Bagaimana tidak, karena kemenangan di depan mata mereka tiba-tiba lenyap begitu saja. Hal yang membuat beberapa pemain PSV kecewa dan marah setelah pertandingan usai. Salah satu bentuk kemarahan ditunjukkan oleh Joy Veerman, bahkan saking marahnya gelandang PSV itu sampai menolak berjabat tangan dengan Verdong. Setelah menolak, Veerman menunjukkan gestur nggak jelas dari raut wajahnya. Sampai saat ini masih belum jelas mengapa Veerman marah. Apakah dirinya kecewa dengan rekan-rekannya atau frustasi karena timnya gagal meraih kemenangan? Tapi yang pasti, apa yang ditunjukkan oleh Veerman tak pantas dilakukan oleh pemain sepak bola. Veerman langsung batasi komentar di akun Instagramnya. Hal ini membuat pemain Indonesia marah atau kecewa, tentu sebuah kesalahan yang sangat besar. Dan baru-baru ini, hal itu dilakukan oleh Veerman ketika dirinya menolak berjabat tangan dengan Verdong. Tak hanya menolak, Veerman juga terlihat marah kepada pemain berusia 27 tahun itu. Efek yang biasanya didapatkan oleh Veerman yang konflik dengan pemain timnas adalah ketika Instagram mereka langsung diserbu oleh Ultras Garuda.
Tapi soal ini ternyata sudah diantisipasi oleh Firman karena postingan terakhir yang ia unggah tanpa komentar. Komentarnya pun sengaja dia batasi, hanya orang-orang tertentu yang bisa memberikan komentar. Dan fans Indonesia tidak akan bisa memberikan komentar, entah itu komentar hujatan ataupun komentar yang lain. Jangan main-main, backingan pemain Indonesia itu sangat kuat. Ya, untuk saat ini Firman tentu masih selamat dari serangan Ultras Garuda, tapi nasib berbeda justru dialami oleh beberapa pemain yang sedang bermasalah dengan pemain timnas Indonesia. Salah satunya adalah Dusan Vlahovic. Waktu itu, Vlahovic terlihat menunjukkan gestur jika dirinya menantang Jay Itzes. Hal yang membuat Ultras Garuda langsung bergerak dan bersilaturahmi di akun Instagram Vlahovic. Bahkan, serangan dari Ultras Garuda berlangsung beberapa hari. Untungnya, saat ini serangan sudah mereda dan Vlahovic juga sudah mengungkapkan soal alasan dirinya emosi di laga melawan Venezia. Untuk fans Indonesia memberikan dukungan kepada para pemain timnas tentunya adalah sebuah kewajiban. Tetapi mereka juga harus mengerti batasan agar para pemain Indonesia tetap nyaman dimanapun mereka berada. Misalnya, yang terjadi baru-baru ini jika Verdong mendapat perlakuan kurang mengenakan dari Firman. Biarkan saja tanpa harus menghujat ataupun menyerang IG dari si pemain. Karena hal itu sudah biasa terjadi di sepak bola. Ya, jika kita tetap menyerang Firman maupun pemain lain, jatuhnya kita malah membuat malu Calvin Verdong karena ia memiliki fans yang belum dewasa. Jadi stop menghujat pemain dan fokus saja memberikan dukungan kepada para pemain timnas yang saat ini tengah berjuang bersama klubnya masing-masing. Dan kita kembali soal performa Calvin Verdong. Semoga dengan penampilan apiknya di musim ini ada tim top Eropa yang mau merekrutnya ya. Karena jujur saja, Verdong adalah pemain Indonesia yang sudah pantas bermain di salah satu tim besar di Eropa. Jika tidak bermain di tim top Eropa, ya minimal Verdong bisa bermain di liga yang lebih baik dari Belanda, entah itu Jerman, Italia, maupun Spanyol. Jadi itulah cerita saat Jay Firman menolak berjabat tangan dengan Verdong, sebuah momen yang bisa saja membuat Ultras Garuda marah kepada gelandang PSV tersebut.